Saya masuk HMI itu awalnya termotivasi oleh beberapa kader HMI yang waktu itu dari HMI cabang Medan datang ke SMA saya buat training. Dulu di antara sekian banyak ya organisasi kemahasiswaan, memang yang paling menonjol adalah HMI dan PII. Ya. Saya semenjak SD, SMP, SMA itu memang agak aktif. Agak aktif dengan teman-teman, agak aktif dengan OSIS namanya dulu ya, OSIS. Kemudian ketika kuliah, saya juga melihat, saya juga aktif baik di Intra, di BPM pada masa itu. Dan kemudian ketika juga HMI membuka pendaftaran, jadi kita mendaftar dan masuk, tentu ingin belajar lebih banyak mengenai kehidupan organisasi, mengenai leadership, mengenai wawasan, dan kehidupan yang lebih besar dalam dunia perguruan tinggi. Saya masuk HMI itu sebenarnya terlampau cepat saya masuk HMI. Saya semester 1 dulu sudah masuk HMI. Kenal masuk HMI dulu ketika Abang masih SMA, itu Abang ada baca-baca majalah, melihat suasana kongres HMI di Padang mengenai azas tunggal, masih hangat azas tunggal. Sehingga ketika Abang masuk kuliah, Abang mencari HMI itu. Saya masuk HMI tahun 70-an ya. Jadi tidak lagi terlalu heroik ya, tapi tidak juga terlalu kalem ya. Jadi sedang-sedang lah. Waktu saya masuk HMI tahun 89 ya, itu dinamikanya cukup luar biasa di HMI. Jadi dulu justru banyak kader-kader HMI itu menjadi referensi bagi para mahasiswa dan pemuda waktu itu ya. Saya tidak ada minat sedikit pun masuk HMI. Tapi pada suatu hari ketika saya jalan-jalan di tengah malam di sekitar Ahmad Dahlan, itu saya lihat orang berkumpul rami-rami, dan kemudian ketika subuh mereka baru pulang, saya tanya kepada mereka, ngapain kalian rami-rami sampai tengah malam begadang di tempat itu? Oh, kami belajar Bang. Yang pertama adalah kami belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang. Yang kedua, kami belajar ajaran-ajaran keislaman. Di Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa terus didominasi oleh HMI. Nah ini yang melatar belakangi saya itu ikut dengan HMI. Pada saat saya jadi anggota HMI sekitar tahun 1991, yang paling berkesan bagi saya situasi HMI pada saat itu ya, ada suasana intelektual yang sangat kuat dan suasana keislaman juga yang sangat kuat. Kekuatan alumni juga kuat, ya, baik di politisi, di birokrasi, di dunia intelektual kampus, itu rata-rata para anak HMI dan alumni HMI yang mendominasi. Ya jelas berbeda. Kalau dulu ya setidak-tidaknya kita menghadap abang-abang senior untuk mencari bantuan. Apakah itu keberangkatan di LK ataupun hal lainnya. Ya hari ini ketika jadi alumni ya juga menerima hal yang sama, menerima adik-adik. HMI itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berbasis keislaman. Ya. Sehingga atas dasar itulah saya ingin tahu lebih mendalam. Gagal melihat dengan kacamata cinta, kita gagal melihat dengan kacamata kasih sayang, kita melihat lebih banyak pada kacamata keinginan. Kami dengan HMI itu kan tidak bisa dipisahkan. Ya. Kondisi kami dan kondisi HMI juga punya hubungan, punya kaitan. Ya. Saya melihat mungkin karena sudah terlalu ramai, sehingga orang kalau sudah ramai ya, itu rasa ukhuwahnya menjadi kurang. Itu Pak Azhari Basar
itu sangat sangat dominan di kemahasiswaan. Bahkan orang yang saya banggakan beliau itu pada waktu itu ya. Ini kan tugas besar HMI ini kan menjadi fabrik manusia Indonesia yang mempunyai pendidikan tinggi, itu di akademik, tapi memberi suplemen keindonesiaan, ya, suplemen kebangsaan, suplemen keislaman, suplemen moralitas, dan berbagai wawasan yang membuat seakan dia menjadi manusia Indonesia paripurna. Kami dulu tinggal di Darussalam, ya. Lalu ketika training HMI pulang ke Darussalam, tapi kadang-kadang jam 3 malam, jam setengah 4, jam 4 malam, ya. Nah lalu pada suatu waktu kami ketemu dengan dengan ya yang kami tidak tahu kalau itu tentara latihan. Dulu di Lingke itu di di simpang ini semua dulu kebun kelapa kan. Pas di situ kami ketemu. Saya waktu itu dengan Pak Sofyan kalau tidak salah. Jadi begitu ketemu, dipikir hantu, dipikir apa, tidak tahu ya. Lalu kami tekan gas ini terasa putus ini ya. Taunya sampai Darussalam tentara latihan. Jadi itu sangat berkesan karena memang kita capek, lalu udah berhari-hari training kan, kemudian dikejutkan oleh sebuah sebuah sesosok yang tidak kita ketahui, taunya tentara latihan. Pengalaman yang paling menarik adalah bagaimana saya bersama kawan-kawan itu mendirikan cabang Sigli. Tahunnya saya lupa. Pengalaman terlucu itu kan waktu training kita. Kalau dulu nggak salah saya sistem dinamik sistem ya. Kalau kita lagi ngantuk-ngantuk atau lagi kita memberikan pendapat dalam training itu, lagi enak-enaknya tiba-tiba bom suara palu, jadi orang semua terkejut itu. Nah, itu memang mengasihkan itu. Pernah di HMI itu kita misalnya pada saat berkegiatan di tengah hujan, kemudian tiba-tiba Honda kita mogok dan kita harus mendorong bersama-sama dengan kawan-kawan di himpunan. Di hari yang lain tengah-tengah malam pulang dari training ya, itu juga kita kadang-kadang habis bensin di tengah jalan. Dapat saya jelaskan di sini bahwasanya terlalu eksklusif ada juga. Jadi padahal kita tahu KHMI itu adalah tempat perkumpulannya alumni HMI ya dengan tujuan yang sama, tetap menjalankan misi di dalam visi misi HMI. Itu, tapi dalam kiprahnya tidak terlalu terlihat. Namun pastinya kiprahnya itu ada. Cuma kalau terlihat kepada pengkaderan, saya rasa itu agak berkurang. Tujuan ketiga daripada HMI yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu realnya ketika kita sudah menjadi alumni. Secara kelembagaan kita sangat berharap bahwa kami itu aktif secara kelembagaannya dan juga para alumni aktif di lembaga itu sendiri. Karena apa? Kita melihat fenomena yang terjadi sekarang di KHMI Aceh, ketika secara kelembagaan KHMI itu tidak aktif, sangat berefek terhadap kadernya itu sendiri. Perubahan dari HMI ke KHMI ini, kalau KHMI ini kan kita masa-masa belajar ya. Kemudian pada sisi di KHMI ini kita sudah masuk pada masa-masa perjuangan, pada masa-masa pengembangan misi. Kalau ini melihat kami, saya kira hebatnya HMI ini kita tidak pernah dididik untuk radikal gitu. Kita dari kecil sudah dari SMA, dari basic training, kita sudah diberi nilai dan contoh nilai-nilai moderat. Terutama peran kami ya dalam konstelasi politik nasional aja, itu justru kami justru kader-kader alumni HMI itu banyak berkiprah dalam berbagai bidang ya, baik bidang politik, ekonomi ya, kemudian juga di akademisi. Justru kader-kader HMI itu ya memberikan sebuah warna tersendiri dalam konstelasi pembangunan nasional kita. Nah, kalau kondisi kami hari ini kan saya kira saya nggak berani mengatakan bagaimana ya kondisi hari ini. Kalau kondisi kami hari ini kan lebih banyak person-person. Lama-kelamaan eksistensi kami
sebagai organisasi yang besar itu akan mengalami degradasi di tengah-tengah masyarakat. Saya mengalami betul bagaimana Kahmi lama vakum. Termasuk kita ketika itu belum ada istilahnya Kahmi wilayah, belum ada. Nah, saya melihat bahwa Kahmi itu organisasi yang sangat strategis. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Kami harus membantu adik-adik kita di HMI itu berorganisasi supaya proses kaderisasi di HMI ini berjalan dengan baik. Antara kami dengan HMI itu selalu ada komunikasi yang intensif. Bahkan saya ingat betul setiap ada persoalan kita selalu diskusikan dengan kami. Sekarang ini saya melihat ada sedikit pergeseran ya. Saya tidak melihat banyak ya tokoh-tokoh yang muncul dengan karakter insan cita ya, karakter insan cita yang diapakan oleh HMI itu. Bahwa kalau menurut saya insan cita HMI itu adalah mahasiswa yang terampil terus dengan nilai akademik yang bagus. Kalau kita lihat kami hari ini ya seluruh eselon 1 di Indonesia ini mungkin nggak ada yang tersentuh dengan kami. Menteri-menteri banyak, DPR banyak di partai manapun, bahkan di PDI juga ada orang-orang HMI. Di PKB ada orang-orang HMI yang sangat, ya bukan sektarian tapi sangat segmented gitu. Ya, di akademik juga luar biasa. Ketua DPR, MPR, menteri segala macam. Ketua orang-orang di KPK banyak orang HMI, koruptor juga banyak orang HMI. Untuk sosok siapa yang emang harus ataupun emang yang pantas duduk di situ, saya rasa ya orang-orang yang selama ini dekat dengan kader-kader HMI. Diperlukan orang yang punya energi yang cukup. Dia perlu semangat yang besar. Mungkin muda ada salah satunya, meskipun bukan satu-satunya. Ya. Muda ada salah satu kriteria yang mungkin perlu diperhitungkan. Meskipun ada kriteria-kriteria yang lain. Kita mau nggak membuang waktu sedikit, membuang dana sedikit, untuk kita sama-sama membesarkan Kahmi ini. Bagaimana seorang anak membutuhkan seorang bapak, ada saatnya butuh, bukan hanya ketika anak butuh, tetapi ketika bapak butuh, anak juga hadir di situ. Saya yakin ke depan ini akan lebih baik, bagaimana kita saling bersinergi dan saling mensinkronkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu kebutuhan kader terhadap alumni, juga kebutuhan alumni terhadap kader itu sendiri. Barangkali harapan kita ke depan, kalau memang ada yang lebih baik presidiumnya, pilihlah yang terbaik. Kita sebagai kader masih butuh bimbingan, masih butuh arahan, masih butuh segala masukan-masukan yang sifatnya itu bisa mengupgrade diri kami sebagai kader. Saya kira punya waktu untuk itu, untuk mengurus Kahmi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjembatani semua tingkatan kader. Organisasi ini ke depan itu betul-betul memiliki ruh, memiliki semangat perjuangan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, baik bagi bangsa maupun Aceh yang kita cintai. Profil yang memiliki kesempatan waktu untuk mengelola organisasi ini. Kita semua tahu bahwa Kahmi itu bukan organisasi yang ada uang. Ya, saya kira yang pertama dia itu harus bisa diterima oleh semua golongan. Ya. Karena kita tahu Kahmi ini kan bukan partai politik. Dan kemudian orang-orang Kahmi ini ada di mana-mana. Jadi oleh karenanya tidak boleh yang menjadi ketua Kahmi itu adalah orang yang sifatnya istilahnya itu partisan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus mampu membangun silaturahmi. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau menurut saya ya, betapapun hebatnya, betapapun aktifnya Kahmi, tidak boleh melampaui HMI. Ya. Jadi kalau misalnya Kahmi terlalu aktif, tenggelam HMI, itu tidak boleh. Tetap yang dikedepankan itu harus HMI-nya. Sebuah kacamata insan cita yang paduan antara keterampilan organisasi dengan
kemampuan akademik yang tinggi. Nah itu saya lihat ya sekarang ini hampir tidak ada ya. Ini tantangan apa menurut saya. Jadi ini kalau bisa menurut saya jadi presidiumnya diarahkan ke sana, kombinasi antara dua itu ya, kemasyarakatan dengan keilmuan ya. Saya nggak ketat dengan itu. Kalau saya ini kan organisasi namanya organisasi paguyuban ini. Kita nggak pernah dididik untuk seperti ikhwan muslimin, kita nggak seperti itu. Kita dididik dengan sangat lurus. Ini adalah kekeluargaan. Mantan anggota HMI kita berkumpul, kita berdiskusi, kita bersilaturahmi untuk kebaikan kita, kebaikan anggota adik-adik di HMI, dan kebaikan bangsa. Jadi ini persoalan menjadi manusia pengabdi, pencinta. Ya, itu aja. Keindonesiaan dan keislaman, that's it. Jadi hari ini kita bukan bicara kami saja, kita bicara kami yang mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kita berharap ke depan itu lebih baik para alumni-alumni akan menjadi presidium yang kredibel, yang mempunyai integritas, yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap HMI. Kami harus melakukan penguatan terhadap kelembagaan. Yang pertama, kami itu jangan terlalu eksklusif. Artinya HMI, organisasi HMI dengan organisasi kami itu tetap sejalan. Karena dasarnya organisasi itu adalah sebuah organisasi pengkaderan. Jadi kami itu juga masih mempunyai peran. Kalau misalkan kami masih dalam tahap proses, beliau sudah saatnya kami ini untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi HMI. Bagaimana kekuatan yang terserah ini, coba kita satukan kembali, coba kita manage yang bagus, mungkin di bawah presidium kami ke depan lebih bagus, agar potensi kami yang luar biasa ini bisa termanfaatkan untuk umat dan untuk adik-adik kita semua. Saya ingin kekeluargaan HMI dan kami itu kuat. Itu yang saya inginkan, kuat. Ya, ke depan kalau bisa kami bisa tampil lebih inklusif lah, ya, tidak sektarian, ya. Mungkin kami harus bisa menjadi salah satu driving force yang menggerakkan energi perubahan untuk kebaikan pembangunan di daerah kita. Suasana intelektual dan keislaman, persaudaraan di himpunan itu sepertinya perlu kita bangkitkan kembali. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, tapi kalau kita berhasil cuma sendiri saja, itu biasa. Sukses sendiri itu biasa. Yang luar biasa adalah sukses secara bersama-sama. Keakraban antara sesama HMI dan HMI dengan apa? Dengan alumni itu yang lebih dirasakan dulu itu. Dan sementara sekarang ini ya, nah itu yang tidak yang sudah kurang. Bagaimana dengan kecanggihan teknologi segala macam, adik-adik di HMI ini lebih cepat dia mengalami proses-proses pendewasaan, cara berpikir dan cara bertindak. Training itu disesuaikan dengan keadaan sekarang, itu sudah nggak lagi apa gitu. Mesti dicari modus-modus baru yang mempercepat maturity daripada anggota-anggota ini. Saya merindukan kembalinya suasana ukhuwah di antara sesama alumni dan juga antara alumni dengan adik-adik HMI. Sangat merindukan kembali seperti masa-masa yang lalu, ya. Jadi HMI itu bisa lebih eksis di mata publik, ya, di mata mahasiswa, di mata masyarakat dan sebagainya, ya. Saya merindukan di HMI itu menghidupkan kembali kelompok-kelompok diskusi lebih banyak dalam berbagai bidang ilmu, sehingga kader-kader HMI ke depan tampil lebih prima dan lebih mumpuni untuk umat. Suasana yang kita inginkan kalau kembali lagi misalnya soal suasana basic training, tidur di atas meja, bagaimana mengisi, membuat air, memberikan air kepada peserta-peserta training, kemudian bagaimana saya mengajarkan lagu-lagu kepada peserta training, mencari nasi umat, kemudian membeli kebutuhan-kebutuhan instruktur senior
mengantar instruktur-instruktur pulang, menjemput mereka ke kantor cabang kalau ada training, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan dan itu saya kangen sekali. Ketika saya diminta oleh waktu aktif-aktif Pak Humam sebagai presidium kami ya, saya diminta sebagai penceramah di rumah wali kota waktu itu Pak Mawardi ya. Nah lalu saya kritik ya, saya bilang ini kritikan untuk HMI. HMI jangan mencari alumninya yang udah jadi ya. Sebelumnya pun kalau alumni itu yang harus tahu membaca juga yang potensial itu yang mana. Jadi dari awal sudah dikawal itu. Jangan setelah jadi baru mengakunya Nah, atau didekati dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti balik dia menjadi kontraproduktif dia ya. Kalau begitu tuh bisa kontraproduktif ya.